A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ikhwah, pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali pada Hikmah Ramadan di hari yang keempat. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada pembahasan bangunan keimanan bagian ketiga pada hikmah Ramadan hari keempat ini. Dan kita masih berbicara tentang ayat 183 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk diwajibkan bagi mereka semua berpuasa, dan puasa ini juga diwajibkan bagi orang umat-umat sebelumnya. Sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa seluruh perbuatan, seluruh amal, dan seluruh ibadah tak bernilai apa-apa di sisi Allah, bahkan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa iman. Iman menjadi persyaratan diterimanya suatu ibadah. Kita sudah sampai pada pembahasan iman utama yang mempertemukan kita semua dengan pemeluk keyakinan dan agama lainnya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada aturan-aturan suci yang diturunkan dari langit, dan iman kepada agama yang dipeluk oleh setiap orang yang mengimani akan adanya Allah dan akan adanya para nabi. Dan kita dipertemukan dengan iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, iman akan adanya kausa prima, iman akan adanya Maha Kuasa yang seluruh eksistensi tunduk di hadapannya, dan iman kepada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran-ajaran suci ilahi. Tetapi kita tidak cukup dengan memiliki hanya dua iman, karena sekalipun kedua iman tersebut mempertemukan antara satu agama dengan agama yang lainnya, terkhusus agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap agama itu memiliki kekhasan. Begitu juga agama Islam, di mana kita membutuhkan untuk menetapkan diri kita beriman kepada iman ketiga, yaitu iman kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sebuah khas bagi seorang muslim, di mana seorang muslim seluruh bangunan iman tersebut dan iman utama, yaitu iman kepada kausa prima keberadaan, yaitu Allah Tuhan yang kepadanya bergantung seluruh eksistensi keberadaan. Kemudian iman kedua yaitu iman kepada para nabi, yaitu manusia-manusia pilihan Allah yang membawa aturan-aturan suci ilahi dan membawa wahyu dari Allah, disempurnakan dengan iman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekhasan dari seorang muslim, di mana seluruh bangunan iman tersebut sampai iman ketiga terbangun dalam pondasi yang berbentuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani dalam Islam yang memiliki kekhasan bagi agama kita, Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Esa, Allah satu-satunya tempat bergantung bagi seluruh ciptaan-ciptaan, bagi seluruh eksistensi keberadaan di alam semesta ini. Seorang muslim sudah mestinya merasa bangga dengan kekhasan ajaran agamanya, tapi tak berarti menafikan kekhasan ajaran-ajaran agama orang lain. Ketika seorang muslim telah bersyahadah
berarti dia telah menyiapkan diri untuk patuh kepada Allah dengan mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya, di mana beliau adalah sebagai emanasi sempurna ilahi. Mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar klaim, ucapan, pujian, dan hanya sekedar menyebut namanya, tapi kepatuhan kepada beliau adalah menjadikan beliau sebagai teladan utama dalam setiap ucapan dan perbuatan. Semakin hari kita banyak dipertontonkan dengan tindakan kekerasan, ujaran kebencian, teror, dan intoleransi yang mengklaim atas nama Islam. Hal ini telah mencoreng nama Islam, dan Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan itu. Kekhasan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Islam tak mengajarkan kekerasan, saling menghancurkan, saling mencaci, dan intoleransi kepada sesama manusia sekalipun berbeda agama. Seorang muslim yang sejati harus menjadi penghias agamanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang berbuat bengis sama saja mencoreng nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat orang lain berpikir bahwa perbuatannya representasi dari ajaran mulia ini. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah yang seutuhnya, yaitu ajaran yang dengannya orang lain merasa tentram, aman, dan damai berada di tengah mereka. Ajaran yang tidak membuat orang lain terganggu untuk melaksanakan kekhasan agamanya. Jika Ramadan yang penuh keberkahan ini kita tak berhasil keluar sebagai seorang muslim yang seutuhnya, maka kesempatan itu mungkin saja tak dapat kita terima, tidak kita dapatkan di tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim penghias Islam, penghias Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menodai dari ajaran suci Rasulullah, dan tidak mencoreng muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan tindakan kebiadaban. Semoga Allah menjadikan kita di bulan Ramadan ini sebagai hamba yang dikumpulkan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqullah, sampai berjumpa pada hikmah Ramadan berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.